Kabar kurang menyenangkan kini datang menghampiri keluarga kecil Rizky Bilar dan Lesti Kejora, yang mana secara mengejutkan dalam sebuah postingan Instagram, pasangan selebriti itu mendadak meminta doa kepada para fans untuk kesembuhan anak pertama mereka, Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar, yang terpaksa harus menjalani proses operasi setelah dinyatakan mengidap penyakit hernia. Tak berselang berapa lama dari postingan itu, Bilar pun kembali membagikan kabar terkini tentang operasi yang dilalui oleh Baby L. Kabarnya, operasi hernia yang dilaksanakan di Rumah Sakit Bunda Jakarta itu telah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, operasi Al-Fatih berjalan lancar. Terima kasih orang-orang baik yang sudah mendoakan, tulis Bilar dalam sebuah postingan sosial pribadinya. Menanggapi hal tersebut, Daniel Eddy selaku ayah dari Rizky Bilar pun akhirnya turut buka suara mengenai kabar sang cucu yang harus menjalani operasi di usianya yang belum genap 1 tahun itu. Lantas, seperti apakah reaksi awal Daniel Eddy saat mendengar kabar sang cucu harus menjalani operasi hernia? Seperti apa dok tadi dok? Tolong pengertiannya kak, mohon maaf tolong pengertiannya. Gimana dok? Keadaannya gimana dok? Gimana dok? Sudah dioperasi dok? Sudah operasi apa gimana dok? Sudah dioperasi dok? Kasih jalan dulu kak, mohon maaf kasih jalan dulu kak, halo. Mohon maaf tolong kasih jalan dulu ya. Sebetulnya tahunya dari informasi juga, karena saya sekarang berada di Medan. Saya udah 3 hari yang lalu di Opname kan. Oke. Nah, jadi itu aja, tapi belum tahu dalam pemeriksaan kedokteran. Penyakit yang kita nggak tahu ya. Kata dokter ya, menurut dokter ini yang terbaik apa kata dokter? Biasanya gitulah. Kita sebelum mau di Medan kan udah masuk rumah sakit Opname katanya, tapi satu orang pun nggak boleh ngelihat. Iya, saya sebetulnya udah tahu dari berita-berita dan ibu udah telepon juga mungkin nyari di operasi dok. Kita doakan aja yang terbaik lah, karena kita kekasihan menurut dia masih BBL masih umurnya baru 8 bulan, udah mengalami operasi gitu kan, kasihan lah itu kan. Jadi itu aja lah, kita doakan yang terbaik aja lah ya, semua netizen apa semua Indonesia semua bisa doakan yang terbaik lah. Udah kesehatannya pulih lagi dan bisa beraktivitas yang normal lagi ya. Oke ya. Iya, rencana kita pulang nyari, cuma ada kendala mungkin besok. Bersyukur ya, maksudnya kita punya anak yang dikaruniai tidak hanya tidak hanya fisik yang baik, alhamdulillah ya, namun juga dikaruniai sesuatu yang mungkin tidak banyak orang memilikinya, yaitu daya tarik ya. Karena ada orang yang enak dilihat tapi belum tentu punya daya tarik. Namun Abang El mempunyai segalanya, itu saya bersyukur banget. Bersyukur juga dimana artinya kan ini banyak orang yang menyayangi, banyak orang yang menyenangi. Ya mudah-mudahan bisa menjadi doa baik juga lah buat El nantinya gitu. Dengan kabar Baby L yang harus dilarikan ke rumah sakit serta diharuskan menjalani tindakan operasi hernia tersebut, tidak sedikit pula netizen kerap bertanya-tanya perihal penyakit yang diidap oleh putra pertama Rizky Bilar dan Lesti Kejora itu. Dan pada kesempatan kali ini, Dr. Kurniawan Satria selaku pakar spesialis bedah mencoba untuk menjelaskan secara detail terkait penyakit hernia yang diidap oleh Baby Leslar. Oh ya, jadi hernia itu terjadi ketika sebagian dari tubuh, terutama ototnya, lapisan-lapisan tubuh yang sisi luar itu tidak kuat untuk menopang
organ tubuh yang di bagian sebelah dalamnya. Jadi karena tidak kuat, nanti akhirnya bagian tubuh organ tubuh yang di dalam itu nanti dia akan mendorong keluar ke arah luar, ke dinding luar gitu. Jadi misalnya ada beberapa jenis hernia seperti hernia umbilicalis, itu adalah ketika dia pas tuh tonjolannya karena dinding perutnya nggak cukup kuat, dia ususnya sedikit bocor keluar di bagian pusarnya. Jadi nanti ada tonjolan gitu di bagian pusar. Ada juga hernia inguinalis. Hernia inguinalis itu ketika tonjolannya itu ada di bawah, di dekat area selangkangan. Penyebabnya sih sama, itu karena lapisan tubuh yang agak di luar, ototnya ya, jaringan-jaringan ikat yang di luar itu tidak cukup sempurna untuk menahan dorongan organ yang di dalamnya. Macam-macam sih, mungkin dia bisa jadi ada kelainan dari bawaan dari lahirnya, atau juga beberapa misalnya yang paling sering itu juga salah satunya buat bayi-bayi prematur, karena pada bayi-bayi prematur kan pembentukan organnya, terus habis itu kematangan organnya kan belum begitu sempurna, terus buru-buru harus dilahirkan karena satu dan lain hal. Jadi nanti bisa jadi salah satu komplikasi dari bayi prematur, walaupun tidak selalu terjadi, tapi itu bisa jadi salah satu komplikasinya, di mana terjadi kelemahan dari lapisan-lapisan tubuh tertentu untuk menahan organ di dalamnya untuk tidak keluar. Iya, biasanya sih kita udah tahu ya dari sebelum setahun bayi-bayi terkena hernia, karena kan bisa kelihatan dengan cukup jelas kan benjolannya, tonjolannya itu berbeda dengan bayi-bayi lainnya, terutama misalnya di daerah pusar atau daerah dekat area selangkangan, itu kan bisa kelihatan tonjolannya. Jadi kita bisa tahu. Cuman untuk tindakan selanjutnya itu tergantung dari derajat keparahannya atau tergantung dari jenis hernia sendiri gitu. Jadi ada beberapa yang mungkin tidak terlalu parah, itu jadi kita masih bisa menunggu, mungkin bisa sampai 1 tahun, bisa sampai 2 tahun, tergantung ya. Tapi kalau misalnya cukup parah itunya, hernianya bisa dilakukan tindakan segera gitu. Iya, sebelum setahun dia kelihatan terjadi hernia gitu. Tergantung dari derajat keparahannya. Cuman kita bisa bayangkan, misalnya katakanlah dia ususnya agak keluar sedikit gitu di pusarnya misalnya ya, itu kan nanti berarti kerja dari ususnya sendiri kan terganggu, jadi kerja dari organnya itu akan terganggu. Atau misalnya dia bisa sampai ada kerusakan, atau ada misalnya terjepit bagian-bagian organnya, karena kan dia agak keluar gitu, kedorong keluar, terus habis itu mungkin bisa jadi terjepit, terus bisa jadi rusak. Ya, bisa kalau udah organnya udah rusak, kita malah jadi jadi cukup fatal komplikasinya gitu. Jadi mungkin di beberapa kasus itu harus segera dilakukan tindakan. Kalau nggak dioperasi ya tadi nanti ada kerusakan organ yang keluar tadi bisa aja rusak, karena kan kalau keluar kan organnya itu kan kasarannya organnya bocor keluar gitu kan. Jadi padahal organnya tidak seharusnya ada di situ gitu. Jadi nantinya organ tersebut yang akan rusak. Nah, kalau kerusakan organ kan bisa berujung ke banyak komplikasi lainnya, bisa kerusakan organ permanen, perdarahan, terus habis itu gangguan metabolisme secara umum gitu kan, gangguan pada organ secara umum gitu. Jadi kalau misalnya dibiarkan, misalnya dia harusnya dioperasi tapi dibiarkan gitu ya, nanti bisa sampai cukup fatal